Sword of Coming, episode 328. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Chen Pingan akhirnya bisa meninggalkan tanah suci bunga teratai yang tampaknya tak berujung. Setelah pendeta Taois tua itu menghilang, hal pertama yang dilakukan Chen Pingan adalah menanyakan tahun saat ini di negara Jin Utara. Dia benar-benar takut, seperti yang tertulis dalam buku-buku, 60 tahun di pegunungan akan setara dengan 1000 tahun di dunia fana. Jika dia dikhianati oleh pendeta Taois tua dan terjebak di tanah suci bunga teratai selama 10 tahun atau beberapa puluh tahun, maka kemungkinan besar dia bahkan tidak akan dapat menemukan musuh-musuhnya untuk membalas dendam. Tidak hanya itu, tetapi dia juga kehilangan ki abadi. Untungnya, dia bisa bernapas lega setelah menanyakan hal ini kepada seorang pedagang di jalan resmi di luar negara Jin Utara. Saat itu baru tahun ke-6 Guangxi ke tahun ke-7. Saat ini juga musim gugur di benua daun payung, dan istilah surya juga mirip dengan tanah berkah bunga teratai. Sudah mendekati pertengahan musim gugur, Chen Pingan kini mengalami trauma mental terkait negara Jin Utara, sehingga ia tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Ia melanjutkan perjalanan ke utara. Awalnya, ia ingin melihat gunung kedamaian dan ketenangan dari kejauhan, terutama karena ia telah banyak mendengar tentang reputasinya sejak lama. Namun, ia sama sekali tidak ingin melakukan itu lagi. Selain itu, ia juga tidak memiliki hubungan yang baik dengan Zhou Fei dari Istana Pasang Surut Musim Semi, Lu Fang dari Puncak Pandangan Mata Burung, pendekar pedang pengembara Feng Qingbai, dan para immortal dunia lain. Oleh karena itu, yang diinginkan Chen Pingan hanyalah menemukan stasiun penyeberangan immortal dan segera kembali ke benua botol harta karun timur. Meskipun Pak Tua yang telah memperingatkannya untuk tidak kembali ke kota kecil itu dalam waktu 5 tahun setelah pergi, peringatan itu secara khusus hanya merujuk pada kota kelahirannya saja. Masih banyak tempat lain yang bisa dia kunjungi. Sebagai contoh, dia bisa pergi ke kota naga tua tempat Fan Er tinggal, negara Phoenix Biru tempat Zhang Sanfeng dan Su Yuanxia pernah bepergian, negara sisir air tempat pendekar pedang Song Yusao berada, danau gulungan bambu tempat guru Guken membawanya, akademi di negara Sui Raya tempat Li Baoping dan yang lainnya belajar, dan sebagainya. Ada banyak tempat yang bisa dia tuju. Bagaimanapun, yang terbaik adalah dia meninggalkan benua daun payung sesegera mungkin. Chen Pingan menyimpan payung kertas minyak yang masih berada di tangannya bahkan setelah ia meninggalkan tanah suci bunga teratai. Saat mereka berjalan di sepanjang jalan resmi, gadis kecil kurus itu terus melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu sambil bertanya, "Di mana ini? Ini bukan negara Taman Selatan, kan?" Dia tidak mengerti sepatah kata pun ketika Chen Pingan menanyakan nomor tahun kepada pedagang itu barusan. Chen Pingan mengangguk sebagai jawaban. Beban kecil yang selalu mengikutinya ini adalah alasan lain mengapa dia ingin meninggalkan benua daun payung sesegera mungkin. Membawanya kemana-mana sama sekali berbeda dengan bepergian bersama Lu Tai. Memang, segalanya akan menjadi sangat merepotkan jika mereka bertemu dengan kultivator pengembara yang bertindak sebagai bandit. Namun, kesedihan dalam pikiran Chen Pingan menjadi lebih buruk ketika dia memikirkan Lu Tai dan juga pria yang menjual tanghulu di kota kecil itu. Para penyempurna ki dari pegunungan seringkali dapat mengamati dunia melalui telapak tangan mereka, terutama setelah mereka menjadi dewa bumi. Meskipun mereka tidak akan maha tahu dan maha hadir seperti pendeta Tao tua di tanah suci bunga teratai, mereka masih dapat melihat dan mengetahui cukup banyak hal untuk membuat seseorang merasa tidak nyaman. Dia pasti perlu bertanya kepada kakek Cui Chan atau Wei Bo tentang kemampuan mistis ini ketika dia kembali ke rumah di masa depan. Dia perlu memahami proses dan detailnya, dan dia juga perlu memahami pantangan dan batasan-batasannya. "Apakah ini kampung halamanmu? Apakah disinilah para abadi tinggal?" tanya Pei Qian. Chen Pingan tak kuasa menahan tawa. Kemudian ia menggelengkan kepala dan menjawab, "Ini bukan kampung halamanku, dan ini juga bukan tempat tinggal para abadi." Melihat bahwa Chen Pingan tidak mau mengatakan apapun lagi, Pei Qian tidak membahas topik ini lebih lanjut dan mengajukan pertanyaan lain. Dia mengangkat tangannya dan menggosok matanya. "Ada apa?" tanya Chen Pingan. Pei Qian mendongak dengan senyum mempesona dan menjawab, "Aku merasa sangat aneh,
tapi aku sama sekali tidak ingat apapun. Tadi aku sedang menyapu halaman rumah Cao Qinglang, tapi aku merasakan angin bertiup dan tiba-tiba aku mendapati diriku di sini. Chen Pingan meliriknya. Sebenarnya, aku sudah selesai menyapu halaman dan sedang duduk di bangku sambil makan biji bunga matahari panggang. Pei Qian langsung mengoreksi. Mereka berdua berjalan sekitar 10 km, dan Pei Qian sudah kelelahan dan terengah-engah seperti sapi tua. Wajahnya mengerut sedih, dan dia mengatakan bahwa telapak kakinya sudah penuh dengan lecet. Chen Pingan menyewa kereta kuda dari dekat sebuah stasiun persinggahan. Setelah menegosiasikan harga dan menerima tawaran yang memuaskan, ia membayar uang tersebut dan mulai melakukan perjalanan ke utara dengan kereta kuda. Ia setuju untuk menghentikan kereta kuda di sebuah kota prefektur yang terletak di perbatasan negara Jin Utara, yang berjarak 2 hari perjalanan. Negara Jin Utara di benua daun payung sangat berbeda dari negara Jin Utara di tanah berkah bunga teratai. Negara ini telah menikmati kedamaian selama bertahun-tahun, dan semua orang sangat santai dan toleran, baik itu pejabat dari stasiun penghubung maupun pejabat yang memeriksa paspor seseorang. Bahkan, mereka bisa tinggal di stasiun penghubung meskipun bukan pejabat, asalkan mereka memiliki cukup perak di saku mereka. Ini adalah pertama kalinya Pei Qian bepergian dengan kereta kuda, dan gadis kecil kurus itu merasa ini adalah pengalaman yang sangat baru dan mengasyikkan. Dia merasa sangat rileks dan puas saat kereta bergoyang dari sisi ke sisi, dan sesekali dia akan membuka tirai untuk mengintip pemandangan di luar. Setelah musim gugur tiba, orang sering melihat hamparan perkebunan kesemek berwarna emas yang mempesona tidak jauh dari jalan resmi. Pei Qian tak kuasa menahan air liurnya, dan ia merasa sangat ingin meminta Chen Pingan untuk menyuruh kusir kereta berhenti agar ia bisa berlari dan mengambil seember penuh kesemek. Saat Pei Qian mengintip dari jendela, Chen Pingan memanfaatkan kesempatan itu untuk mengeluarkan keempat gulungan gambar dan memeriksanya. Poros gulungan semuanya berbeda. Satu terbuat dari kayu cendana merah anti serangga, satu terbuat dari giok putih, dan 2 terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Keempat orang dalam gulungan gambar itu juga tampak hidup dan nyata. Wei Xian, kaisar pendiri negara Taman Selatan, duduk dengan gaya khas kaisar saat potretnya dilukis. Ia mengenakan jubah naga emas, namun ia tidak tampak terlalu tinggi atau tegap. Sebaliknya, ia tampak agak pendek dan kurus. Ditambah lagi jubah naganya yang longgar, sehingga ia tampak sedikit canggung. Sui Yubian, pendekar pedang wanita abadi yang gagal naik ke alam baka dengan tubuh fisiknya, membawa pedang di punggungnya dan tampak gagah dan berani. Dia menatap mata orang yang sedang melihat gulungan gambar itu. Lu Baixiang, pendiri pasukan iblis, mengenakan baju zirah berwarna merah terang. Tangannya bertumpu pada gagang pedangnya yang ujungnya menancap ke tanah, dan ia tampak lebih seperti kaisar fana daripada Wei Xian. Su Lian, si maniak bela diri yang tewas di tangan Ding Ying, bertubuh bungkuk dengan tangan terlipat di belakang punggung. Matanya menyipit, dan dia tampak seperti seorang lelaki tua dari pasar. Keempat gulungan gambar ini hanya memakan koin hujan biji-bijian. Masalahnya adalah, berapa banyak koin hujan biji-bijian yang dia butuhkan untuk memberi makan setiap gulungan agar orang yang bersangkutan keluar dan hidup. Terlebih lagi, klaim bahwa mereka akan setia kepadanya tanpa syarat adalah sesuatu yang masih harus dibuktikan. Mundur 10.000 langkah, Chen Pingan adalah seorang seniman bela diri murni yang menganggap bahkan anggur manis emas, kegilaan mendalam, dan salju penghenti sebagai hal-hal eksternal. Untungnya, pendeta Taois tua itu telah membawanya dalam perjalanan melintasi ruang dan waktu di tanah suci bunga teratai, yang memungkinkannya untuk lebih memahami dunia dan banyak hal fana. Perubahannya halus dan tak teraba, tetapi Chen Pingan sekarang mulai menggunakan lensa yang berbeda untuk mengamati tren besar benua botol harta karun timur serta situasi dan status dunia kecil permata dalam kaitannya dengan Kekaisaran Li Agung. Pandangannya tidak lagi begitu ekstrim. Jika tidak, dengan temperamennya di masa lalu, Chen Pingan mungkin bahkan telah menjual keempat gulungan gambar ini dengan harga yang sangat tinggi. Pei Qian mencondongkan tubuh dan menjulurkan lehernya untuk melihat gulungan gambar Sui Yubian. Kakak ini sangat cantik, komentarnya dengan suara lembut. Chen Pingan mengabaikannya dan dengan hati-hati menggulung keempat gulungan gambar itu. Dia tidak meletakkan gulungan gambar itu di dalam harta karun sakunya di depan Pei Qian, melainkan meletakkannya di samping kakinya. Dia tak kuasa menahan desahan dalam hatinya.
Keempat leluhur ini terlalu sulit untuk dibangkitkan. Bagaimana mungkin mereka dibandingkan dengan First dan 15, terutama karena kedua pedang terbang itu mampu tetap berada di dalam labu pemeliharaan pedangnya. Belum lagi koin hujan biji-bijian, First dan 15 bahkan tidak mengharuskannya menghabiskan satu koin kepingan salju pun setelah mengalami begitu banyak pertempuran dan hidup bersama begitu lama. Chen Pingan juga tidak perlu khawatir tentang memurnikan atau memelihara mereka. Sebenarnya, Chen Pingan memiliki platform pembunuh naga, jenis batu asah terbaik di dunia dalam hal memurnikan dan mengembangkan pedang terbang. Namun, Chen Pingan tentu saja tidak ingin merusak platform pembunuh naga yang bertuliskan karakter tak bersalah dan Ning Yao sedikitpun. Untungnya, First dan 15 tidak pernah membuat keributan mengenai masalah ini. Meskipun begitu, Chen Pingan masih berencana untuk membeli platform pembunuh naga kecil dari Sage Ruan Qiong ketika dia kembali ke prefektur mata air naga di masa mendatang. Lagi pula, dia tidak bisa memperlakukan kedua pedang terbangnya dengan terlalu buruk. Chen Pingan tidak akan berhemat dalam pembelian ini meskipun itu berarti berpotensi menggunakan koin tembaga esensi emas alih-alih koin hujan biji-bijian. Dia menatap gadis kecil itu. Pei Qian juga menatapnya, dengan kekhawatiran yang mencekam hatinya. Dia takut pria itu akan menendangnya keluar dari kereta dengan sekali tendangan. Dia tidak terbiasa dengan dunia ini dan orang-orang di sini, jadi bukankah dia akan diintimidasi sampai mati? Kembali di ibu kota Southern Garden Nation, setidaknya dia sudah familiar dengan jalanan dan sangat menyadari siapa yang bisa dia curi, anak-anak mana yang bisa dia rampok, siapa yang tidak boleh dia provokasi, siapa yang perlu dia dekati, dan sebagainya. Ada sebuah buku catatan kecil di benaknya, yang membantunya menavigasi dunia. Namun, musim dingin akan segera tiba, jadi dia akan membeku sampai mati bahkan jika dia tidak mati kelaparan begitu salju lebat mulai turun dan menutupi tanah. Dia telah melihat banyak pengemis tua dan muda membeku sampai mati setelah gagal bertahan melewati badai salju itu. Mayat mereka terlihat sangat mengerikan. Pei Qian menyadari bahwa Chen Pingan tidak menyukainya. Sama seperti dia menyadari bahwa Chen Pingan sangat menyukai Cao Qinglang. Dia juga tidak berusaha membuat Chen Pingan menyukainya. Dia akan bahagia selama dia memiliki cukup makanan dan minuman. Bahkan, akan lebih baik jika dia bisa memberinya setumpuk besar perak. Adapun apakah dia menyukainya atau tidak, berapa nilai perak itu? Pengemudi kereta kuda itu adalah seorang lelaki tua yang mengenal bagian jalan resmi ini. Chen Pingan dan Pei Qian menginap di pos peristirahatan untuk malam itu, sementara pengemudi kereta kuda tua itu memilih untuk tidur di dalam keretanya. Chen Pingan meminta 2 kamar termurah, dengan satu kamar bersebelahan dengan kamar lainnya. Chen Pingan kemudian membeli beberapa makanan dari stasiun transit dan memasukkannya ke dalam tasnya, serta beberapa buku biasa. Ini akan memungkinkannya membawa sesuatu di punggungnya. Jika tidak, dia akan terlihat terlalu mencolok jika bepergian dengan tangan kosong. Setelah memberi Pei Qian makanan, Chen Pingan kembali ke kamarnya dan meletakkan pedang dan sabernya di atas meja. Dia menyalakan lampu minyak dan mengambil pisau ukirnya serta selembar kertas bambu hijau zamrud kecil, mulai mengukir karakter-karakter kecil untuk mencatat pengalamannya di tanah suci bunga teratai. Seseorang mengetuk pintunya, dan Chen Pingan berjalan untuk membukanya, hanya untuk melihat Pei Qian berdiri di sana dan berkata dengan suara malu-malu, gelap gulita. Aku agak takut. Chen Pingan merasa hal ini agak menggelikan. Ia cukup berani untuk memanjat patung singa batu milik keluarga kaya dan tidur di sana semalaman, namun anehnya takut tidur di ruangan gelap. Namun, Chen Pingan tetap mengizinkannya masuk. Pei Qian dengan patuh menutup pintu di belakangnya, dan Chen Pingan memberi isyarat agar dia duduk di hadapannya sebelum berkata perlahan, tempat ini disebut benua daun payung, dan ini adalah benua yang sangat besar. Tujuan kita adalah benua botol harta karun timur, dan kampung halamanku terletak di utara benua ini. Mulai besok, kamu perlu mempelajari dialek resmi benua botol harta karun timur serta dialek negara asalku, Kekaisaran Li Agung. Pei Qian tersenyum lebar sambil mengangguk dengan sungguh-sungguh dan menjawab, oke. Bukan berarti dia ingin mempelajari dialek resmi yang tidak penting atau semacamnya. Melainkan, orang ini mengisyaratkan bahwa dia akan membawanya ke kampung halamannya. Apa artinya ini? Ini berarti makanan gratis, minuman gratis, dan tempat tinggal gratis, bukan?
Namun, apa yang dikatakan Chen Pingan selanjutnya seperti siraman air dingin ke kepalanya. Ekspresi muram terpancar di wajah gadis kecil kurus itu saat ia menggerutu dan mengeluh dalam hatinya. Sambil dengan cekatan menggerakkan pisau ukirnya dan terus mengukir aksara pada potongan bambu dari gunung suci biru yang diberikan Weibo kepadanya, kepalanya tertunduk dan gerakannya teliti. Ia berkata kepada Pei Qian, selain mengajarimu dua dialek resmi, aku juga akan mengajarimu cara membaca mulai besok. Jika kamu belajar giat dan berprestasi, maka kamu akan bisa makan kenyang setiap kali makan. Namun, jika kamu tidak belajar giat dan tidak berprestasi, maka kamu tentu akan kekurangan makanan. Pei Qian meringis dan berkata dengan suara memilukan, aku sangat bodoh. Oh, kalau begitu sepertinya aku bisa menabung, ujar Chen Pingan. Pei Qian diam-diam melirik Chen Pingan. Ia tampak tidak sedang bercanda, jadi Pei Qian langsung tersenyum dan menambahkan, meskipun begitu, aku akan tetap berusaha sebaik mungkin. Setelah mengatakan itu, dia berbaring di atas meja dan bertanya dengan suara pelan, bisakah kamu membelikanku pakaian baru? Chen Pingan bahkan tidak mengangkat kepalanya saat menjawab, aku akan membelikanmu pakaian yang lebih tebal saat cuaca menjadi lebih dingin. Tapi ini sudah musim gugur, dan cuacanya sudah sangat dingin, gumam Pei Qian. Lagi pula, lihat saja ini, sudah ada lubang di sepatuku. Sungguh, aku tidak berbohong padamu. Jika aku sakit, kau bahkan harus merawatku. Betapa merepotkannya itu. Ia mengangkat kakinya sambil mengatakan itu, dan benar saja, sepatunya memang rusak. Jari-jari kakinya yang kecoklatan sudah mencuat keluar dari bagian depan sepatu. Chen Pingan meletakkan pisau ukirnya dan menggunakan jari-jarinya untuk dengan lembut membersihkan serpihan bambu yang sangat halus sehingga hampir tidak terlihat. Kembali ke kamarmu dan tidurlah. Kita masih perlu bangun pagi untuk melanjutkan perjalanan kita besok. Pei Qian tidak mengatakan apapun lagi, lalu diam-diam berdiri dan pergi, kembali ke kamarnya di sebelah. Senyum lebar langsung terukir di wajahnya saat dia menutup pintu, namun dia segera menghapus senyum itu dari wajahnya dan memasang ekspresi tegas sebagai gantinya. Dia tidak membiarkan dirinya tertawa terbahak-bahak. Lalu ia melompat ke tempat tidur dan berguling-guling dengan gembira. Pada akhirnya, ia menatap langit-langit dan melepas sepatunya. Setelah mengingat ekspresi Chen Pingan barusan, ia meniru tindakannya dan berkata dengan belak-belakan, kembali ke kamarmu dan tidurlah. Dia tidak berani berbicara lantang, tetapi dia segera mengerutkan wajah setelah mengatakan ini. Sebelum tidur, dia melompat dari tempat tidur dan berjalan untuk menyalakan lampu minyak. Baru kemudian dia berbaring di tempat tidur dan tidur sampai pagi berikutnya. Akan sia-sia jika dia tidak menyalakan lampu minyak itu. Beginilah seharusnya orang kaya bertindak. Di ruangan sebelah, Chen Pingan menggunakan 3 lembar bambu utuh untuk menyelesaikan jurnal perjalanannya yang berkaitan dengan pengalamannya di tanah suci bunga teratai. Huruf-huruf pada lembaran bambu itu kecil dan tersusun rapat. Setelah memadamkan lampu minyak, ia mulai berlatih meditasi berjalan 6 langkah yang dikombinasikan dengan berbagai teknik pedang dari kitab pedang yang tepat. Namun, ia hanya berpura-pura memegang pedang, seperti biasanya. Gerakannya senyap, dan dia seperti ikan yang berenang bebas di air sambil sepenuhnya menyembunyikan niat dan aura tinjunya. Ini sangat berbeda dari waktu di masa lalu ketika dia berlatih teknik tinju di tepi sungai Kumis Naga, dengan niat tinju mengalir di seluruh tubuhnya. Saat ini, Chen Pingan sepenuhnya mampu melakukan banyak hal sekaligus dan memikirkan hal-hal lain sambil berlatih teknik tinjunya. Setelah meditasi berjalan dan meditasi berdiri, kitab panduan pengguncang gunung juga merinci proses meditasi tidur, keabadian. Chen Pingan telah memahami prinsip dan posisi kepalan tangan dari teknik meditasi ini sejak lama, dan setelah mencapai tingkat keempat, dia sudah merasa bahwa itu akan cukup mudah untuk dilakukan. Namun, yang menghambatnya adalah kenyataan bahwa esensi meditasi tidur terkait erat dengan gagasan, tertidur seolah mati. Memasuki keadaan ini akan menyebabkan jiwa seseorang menjadi benar-benar tenang dan tampak tak bernyawa. Pada saat yang sama, jiwa seseorang akan diizinkan untuk beristirahat dan memulihkan diri sepenuhnya. Chen Pingan telah memulai 2 perjalanan panjang, menempuh jarak yang semakin jauh setiap kali. Karena itu, dia tidak berani tidur terlalu nyenyak. Akibatnya, dia terpaksa menunda kultivasi meditasi tidurnya berulang kali. Dia baru bisa mempelajarinya setelah kembali ke prefektur Dragon Spring.
Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Bagaimanapun juga, dia telah diusir dari tanah suci bunga teratai terlalu tiba-tiba. Jika tidak, Chen Pingan pasti akan melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan teknik bela diri terbaik dari tanah suci. Jika dipikir-pikir, jalan bela diri Ding Ying sebenarnya tidak salah. Dia benar-benar berdiri di puncak gunung tertinggi, dan dia benar-benar bisa dianggap sebagai puncak seni bela diri. Untuk mencapai tingkatan tersebut, seseorang tidak hanya perlu memahami daunnya sendiri, tetapi juga mengamati pemandangan gunung-gunung yang lebih pendek itu. Seseorang perlu memvalidasi pemahamannya dan menutupi kekurangan apapun. Hanya dengan demikian seseorang dapat mengubah pemahamannya menjadi niat kepalan tangan, dan hanya pada saat itulah niat kepalan tangannya akan menjadi lebih tinggi dari langit. Bukankah ini sangat mirip dengan membaca dan mempelajari prinsip-prinsip bijak? Meskipun pendekatan pembangunan jembatan menurut buku-buku dari Kementerian Pekerjaan Umum itu berbeda, hasil akhirnya sangat mirip. Sebelum Chen Pingan menyadarinya, cahaya fajar pertama sudah mulai mengintip melalui jendelanya. Chen Pingan tidak akan berkeringat meskipun berlatih teknik tinju sepanjang malam. Ini mungkin manfaat yang didapat dari penguatan jiwanya setelah ia naik ke tingkat kelima. Namun, ketika ia mengenakan anggur manis emas, berkeringat atau tidak pun tidak akan berpengaruh. Saat Chen Pingan berlatih teknik tinju, roh teratai kecil, yang sudah pulih sepenuhnya, duduk di sudut meja dan tertidur. Setelah meninggalkan tanah suci bunga teratai, sepertinya ada sesuatu yang membebani pikiran roh teratai kecil itu. Chen Pingan menyelesaikan sesi latihannya dan duduk di samping meja, memandang kepala roh teratai kecil yang tertunduk. Chen Pingan tersenyum dan mengelus kepalanya, tanpa berkata apa-apa dan tanpa mencoba menghiburnya. Sebenarnya, Chen Pingan tidak terlalu pandai menghibur orang lain. Dia mengeluarkan keempat gulungan gambar itu sekali lagi, membentangkannya di atas meja dan mempertimbangkan apakah dia harus mengambil risiko ini. Di masa lalu, Chen Pingan selalu takut pada gagasan tentang keberuntungan seolah-olah itu adalah binatang buas yang ganas. Namun, kini, beban di hatinya sebagian besar telah terurai. Setelah runtuhnya Joel Smallwood, dia pernah menjadi korban rencana ketua cabang Lu Chen, yang menyebabkan nasibnya terhubung dengan He Xiaoliang dari Sekte Dekrit Ilahi. Setelah itu, keberuntungannya berubah selama perjalanannya ke negara Sui Raya, dan ia menjadi sangat beruntung. Setelah pertemuannya dengan He Xiaoliang di kapal Kun, keberuntungannya tetap cukup baik. Selain itu, Chen Pingan tidak lagi miskin seperti sebelumnya. Belum lagi keuntungan besar yang ia peroleh selama perjalanannya bersama Lu Tai, bahkan Dewa Yin yang menemani Zheng Dafeng di kota naga tua telah menghabiskan 10 koin hujan biji-bijian untuk membeli selembar kertas bambu kecil yang terbuat dari bambu keberanian darinya. Seolah-olah dia hanya ingin membeli aksara yang terukir pada lempengan bambu itu. Dewa dan makhluk abadi berjalan di dua jalan berbeda yang dipisahkan oleh Yin dan Yang, jiwa menyatukan psikis, sementara roh melahirkan tubuh ilahi. Karena semua pengalamannya, Chen Pingan tidak memiliki harapan muluk untuk menghidupkan keempat gulungan gambar dan menghidupkan keempat orang tersebut. Sebaliknya, ia akan memilih satu gulungan gambar untuk difokuskan. Ini bisa digambarkan sebagai pertaruhan kecil untuk menghibur dirinya sendiri. Ia bermain sesuai kemampuannya. Kekacauan sudah mulai muncul, jadi Chen Pingan memang membutuhkan beberapa pembantu untuk membantu menjaga rumahnya dan mengelola hartanya. Chen Pingan tidak berani bergantung pada kakek Cui Chan. Yang satu hanya mengajarkan teknik tinju, dan yang lain hanya mempelajari teknik tinju. Dia tidak berani meminta sesuatu yang lebih. Weibo adalah dewa resmi Gunung Utara Kekaisaran Li Raya, jadi wajar jika dia memiliki tugasnya sendiri yang harus diurus. Landasan dao dari bocah kecil berbaju biru dan gadis kecil berbaju merah muda masih dangkal, dan Chen Pingan memperlakukan mereka lebih seperti adik-adik daripada pengikutnya. Hal ini disebabkan oleh kepribadian dan perasaannya, dan tidak ada hubungannya dengan usia mereka. Jika mereka benar-benar menghadapi situasi serius, Chen Pingan tidak hanya akan mencegah mereka menghadapi bahaya, tetapi bahkan akan meminta mereka untuk menjauh dari konflik dan intrik tersebut. Namun, Chen Pingan tidak merasakan beban dan tanggung jawab semacam itu terhadap keempat orang dalam gulungan gambar tersebut. Adapun bagaimana mereka akan bergaul dan bagaimana situasi akan berubah setelah mereka saling mengenal, itu adalah pertanyaan yang sebaiknya diserahkan ke masa depan. Chen Pingan tidak tahu gulungan gambar mana dari keempat gulungan itu yang harus dipilih terlebih dahulu. Namun,
dia sangat yakin gulungan mana yang tidak boleh dipilih terlebih dahulu, gulungan gambar dengan Sui Yubian. Lagi pula, apa yang akan terjadi jika Ning Yao mengetahui bahwa seorang wanita telah keluar dari gulungan gambar dan mengikutinya kemana-mana? Tidak hanya itu, tetapi dia bahkan akan menghabiskan banyak uang koin hujan gandum untuk wanita itu. Maka, Chen Ping'an dengan cepat menggulung gulungan gambar Sui Yubian dan meletakkannya di dalam ruang ke-15. Setelah itu, dia juga menyimpan gulungan gambar yang berisi foto Lu Baixiang, pendiri kekuatan iblis tersebut. Dia tampak seperti orang yang sulit diatur, yang masuk akal mengingat dia telah menciptakan kekuatan iblis terbesar dan terkuat di tanah suci bunga teratai. Setelah Chen Ping'an menghabiskan banyak uang dan waktu untuk mengeluarkannya dari gulungan gambar, apa yang akan dia lakukan jika Lu Baixiang adalah orang yang sangat ambisius namun tidak bermoral seperti Zhou Fei dari Istana Pasang Surut musim semi? Bagaimana jika Lu Baixiang adalah seseorang yang melanggar aturan sosial dan terlibat dalam tindakan pengkhianatan? Akankah Chen Ping'an menindasnya dan melemparkannya kembali ke dalam gulungan gambar? Sama sekali tidak masuk akal bagi Chen Ping'an untuk mengambil risiko sebesar itu dan menghabiskan uangnya dengan cara yang tidak masuk akal. Ternyata, koin hujan biji-bijian bukanlah koin kepingan salju. Bahkan, koin kepingan salju pun tidak bisa disia-siakan dengan cara yang tidak masuk akal seperti itu. Setelah menyingkirkan gulungan gambar kedua, hanya tersisa 2 gulungan gambar di atas meja. Gambar Wei Xian, leluhur tua Wei Liang, dan gulungan gambar Zulian, si ahli bela diri yang tampak ramah di permukaan. Zulian pernah menjadi pemilik topi bunga teratai berwarna perak, dan ini membuat Chen Ping'an merasa sedikit cemas dan waspada. Dia hampir terbunuh oleh Ding Ying selama pertempuran mereka di Gunung Banteng, dan itu tidak diragukan lagi merupakan pertempuran paling sengit dan mematikan dalam hidup Chen Ping'an. Chen Ping'an sangat ragu-ragu saat menatap kedua gulungan gambar itu. Roh teratai kecil itu duduk dengan tenang di samping Chen Ping'an, juga tampak sangat serius saat memeriksa kedua gulungan gambar tersebut. Chen Ping'an tidak bisa memutuskan, jadi dia tersenyum pada roh teratai kecil itu dan bertanya, mana yang menurutmu lebih bagus? Roh teratai kecil itu berbalik, dan makhluk kecil yang hanya memiliki satu lengan itu menunjuk ke gulungan gambar sebelum menunjuk ke dirinya sendiri, seolah bertanya kepada Chen Ping'an apakah dia benar-benar ingin dia membuat pilihan untuknya. Chen Ping'an mengangguk sambil tersenyum lebar. Roh teratai kecil itu dengan cepat berdiri dan mulai berlari mengelilingi tepi kedua gulungan gambar dengan mata terbuka lebar. Dari waktu ke waktu, ia bahkan berbaring di atas meja untuk mengamati dengan saksama kedua orang dalam gulungan gambar tersebut. Ia tampak sangat sungguh-sungguh dan menggemaskan. Chen Ping'an tertawa geli. Pada akhirnya, roh teratai kecil itu berjongkok di atas meja dan menunjuk ke gulungan gambar di sampingnya, gulungan yang berisi Wei Xian. Baiklah, kalau begitu kita akan memilih dia, kata Chen Ping'an sambil tertawa. Roh teratai kecil itu berdiri dan dengan cepat berlari ke tepi meja, menarik lengan baju Chen Ping'an dan tampak khawatir bahwa ia mungkin telah membuat pilihan yang salah. Tidak apa-apa, kita harus membuat pilihan, jadi tidak masalah meskipun kita membuat pilihan yang salah. Chen Ping'an mengulurkan jari dan menggelitik ketiak roh teratai kecil itu, menyebabkan roh tersebut tertawa terbahak-bahak. Kemudian, ia mengambil koin hujan biji-bijian dan memegangnya di antara 2 jari, dengan lembut meletakkannya di atas gulungan gambar yang berisi Wei Xian, kaisar pendiri negara Taman Selatan. Koin hujan biji-bijian itu segera hancur seperti salju yang mencair ketika bersentuhan dengan gulungan gambar, dan lapisan energi spiritual yang unik untuk koin hujan biji-bijian dengan cepat menyebar di permukaan gulungan gambar tersebut. Energi spiritual ini berkabut seperti uap air yang naik di atas danau, namun tiba-tiba menghilang pada suatu saat, membawa sedikit vitalitas tambahan pada potret Wei Xian ketika Chen Ping'an melihatnya lagi. Hal ini terutama terjadi pada jubah naganya yang rumit dan mewah yang berkilauan dengan cahaya keemasan. Namun, sungguh disayangkan bahwa tidak ada hal lain yang berubah. Masih menjadi misteri berapa banyak koin hujan gandum yang dibutuhkannya untuk memberi makan gulungan gambar ini agar keempat orang itu hidup kembali. Chen Ping'an memutuskan untuk berhenti di angka 10 koin hujan biji-bijian. Jika masih tidak ada tanda-tanda keberhasilan, maka dia akan menelan kerugiannya dan menganggap ini sebagai perjudian yang gagal. Dia dengan hati-hati menyimpan gulungan gambar itu sebelum mengenakan buku Deep Infatuation and Halting Snow di pinggangnya. Setelah menyampirkan tas koper katunnya di bahu,
dia meninggalkan kamarnya dan pergi ke sebelah untuk memanggil Pei Qian. Sudah waktunya untuk berangkat lagi. Setelah mengetuk cukup lama, gadis kecil kurus itu akhirnya berjalan dengan langkah lambat dan membuka pintu dengan mata mengantuk. Ia merasa sedikit enggan untuk berkemas dan pergi ketika melihat bahwa itu adalah Chen Ping'an. Dia selesai bersiap-siap dan mulai berjalan keluar, namun Chen Ping'an menatapnya dan menunjuk ke tempat tidur. Pei Qian benar-benar bingung. "Rapikan tempat tidur sebelum kau pergi," kata Chen Ping'an. "Tapi kami sudah membayar untuk tinggal di stasiun relay ini. Kau menghabiskan banyak perak untuk tinggal di sini," kata Pei Qian dengan suara kesal. Chen Ping'an tetap diam. Pei Qian tidak punya pilihan lain selain kembali dan merapikan tempat tidur. Chen Ping'an mengerutkan kening ketika melihat lampu minyak di atas meja. Setelah itu, kusir kereta yang sangat mengenal rute ini seringkali mengatur setiap bagian perjalanan dengan sempurna sehingga kedua pelanggannya dapat menginap di pos peristirahatan dan penginapan kota ketika malam tiba. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk berkemah di alam liar. Chen Ping'an mulai mengajarinya 2 dialek resmi serta adat istiadat dan budaya setempat di benua botol berharga timur dan kekaisaran Li Agung. Selain itu, ia mengambil kembali kitab klasik Konfusianisme yang telah dibelinya dari Gang Cendekiawan Juara dan menggunakannya untuk mengajarinya aksara. Dengan begitu, ia dapat belajar, mempelajari aksara, dan mempelajari 2 dialek resmi secara bersamaan. Ini seperti memburu 3 burung dengan 1 batu. Namun, Pei Qian tidak terlalu memperhatikan pelajaran-pelajaran itu. Meskipun begitu, dia sudah bisa mengenali sekitar 100 karakter. Dia jelas tidak suka membaca, dan dia jelas lebih suka tidur di kereta. Jika tidak ada yang harus dilakukan dan jika Chen Ping'an tidak menghentikannya, dia bisa tidur di kereta selama lebih dari setengah hari sekaligus. Ketika bangun, dia akan membuka tirai untuk menikmati pemandangan sejenak. Setelah puas, dia akan berbaring kembali dan tidur lagi. Ini cukup mengesankan. Separuh perjalanan mereka berikutnya diwarnai hujan lebat. Perlahan tapi pasti, kereta kuda itu akhirnya tiba di sebuah kota prefektur perbatasan di negara Jin Utara. Setelah membayar setengah sisa biaya sewa kereta, Chen Ping'an dan Pei Qian mulai berjalan kaki. Cuaca semakin dingin dan hujan semakin sering turun, sehingga Chen Ping'an akhirnya memutuskan untuk membelikan Pei Qian sepatu bot baru dan pakaian yang lebih tebal. Namun, ia tidak langsung memberikannya, sehingga Pei Qian hanya bisa menatap tas koper Chen Ping'an yang menggembung dengan mata lebar saat mereka berjalan. Bahkan, ia sampai menawarkan diri untuk membawa tas koper Chen Ping'an. Gerbang kota dan pos pemeriksaan di dalam negara Jin Utara tidak terlalu ketat, dan selama seseorang menjalin hubungan baik dengan para pengemudi kereta kuda, mereka dapat dengan mudah memasuki kota-kota tersebut meskipun tidak memiliki paspor atau dokumen perjalanan. Melalui cara inilah Pei Qian masuk dan keluar dari banyak kota. Namun, perbatasannya berbeda, sehingga Chen Ping'an mulai membawanya melewati pegunungan dan menyeberangi sungai. Hal ini mengungkap ketidakmampuannya untuk menanggung kesulitan, jurang pemisah antara dirinya dan Li Baoping bagaikan jurang antara langit dan bumi. Meskipun Chen Ping'an dengan hati-hati menyesuaikan kecepatan dan jarak tempuhnya untuk mengakomodasi kaki Pei Qian yang kurus, Pei Qian tetap mengerang kesakitan dan berusaha sekuat tenaga menahan air mata. Betapapun sabarnya Chen Ping'an, pada akhirnya dia tetap lelah dengan tingkah laku Pei Qian. Setelah menerima sepatu bot dan pakaian barunya, perilaku Pei Qian membaik selama beberapa hari berikutnya. Namun, dia tidak tahu bagaimana merawat barang-barangnya, sehingga tidak lama kemudian pakaiannya rusak di banyak tempat karena duri dan ranting di sepanjang sisi jalan setapak yang sempit. Perilakunya secara bertahap memburuk lagi, dan dia baru pulih semangat dan energinya setelah Chen Ping'an setuju untuk membelikannya 1 set pakaian baru begitu mereka tiba di kota berikutnya. Perbatasan negara Jin Utara sangat panjang, dan jalan pegunungan yang membentang di sepanjangnya juga sangat sulit dilalui. Ekspresi Pei Qian tetap muram dari pagi hingga malam, dan dia sengaja menulis dengan goresan yang berbelit-belit dan seperti cacing setiap kali Chen Ping'an memintanya untuk menulis aksara di tanah menggunakan ranting-ranting di dekatnya. Jika Chen Ping'an menyuruhnya menulis 100 aksara, maka dia akan menulis tepat 100 aksara dan tidak lebih dari itu. Selama waktu ini, Chen Ping'an memberi makan gulungan gambar Wei Xian dengan 3 koin hujan biji-bijian lagi. Bagi Chen Ping'an, berjalan pada dasarnya sama dengan berlatih teknik tinju,
dan setiap tarikan dan hembusan napas yang dilakukannya merupakan tindakan untuk menempa fisiknya. Karena itu, ia tidak perlu secara eksplisit berlatih meditasi berjalan, sehingga tampak seolah-olah ia memfokuskan seluruh perhatiannya pada latihan meditasi berdiri. Hanya ketika Chen Ping'an berlatih meditasi berdiri, Pei Qian merasakan motivasi. Dia tidak berani mendekati Chen Ping'an, tetapi dia akan berdiri di kejauhan dan diam-diam mengamatinya berdiri di sana seperti balok kayu tak bernyawa. Namun, seiring waktu, Pei Qian akhirnya juga bosan dengan hal itu. Pada malam itu, Chen Ping'an dan Pei Qian mendirikan kemah di hutan belantara. Selain membeli tenda kecil dari kulit sapi untuk Pei Qian di sebuah kota prefektur perbatasan, Chen Ping'an juga membeli beberapa kail dan tali pancing. Setelah membuat joran pancing dari beberapa bambu tipis yang ia temukan di pegunungan, Chen Ping'an duduk di tepi sungai kecil dan mulai memancing. Saat itu sudah larut malam, namun Chen Ping'an tiba-tiba menoleh dan melihat kilatan warna merah di hutan yang jauh. Tidak lama kemudian, dia melihat pemandangan yang aneh. Sebuah tandu besar dengan lentera merah besar yang tergantung di setiap sudutnya dibawa oleh 8 orang, yang semuanya tampaknya adalah binatang buas atau roh yang tumbuh di pegunungan ini. Sementara itu, mereka yang memukul genderang dan gong adalah sekelompok entitas yin dan hantu. Memimpin prosesi itu adalah kerangka dengan pedang berkarat di pinggangnya. Di samping tandu besar itu, berdiri juga seorang wanita tua yang mengenakan riasan mencolok dan pakaian merah meriah. Riasannya sangat tebal, dan perona pipi merah di pipinya sangat kontras dengan wajahnya yang pucat pasi. Tidak hanya itu, tetapi ada juga kepulan asap hitam yang membubung di sekitar tubuhnya. Chen Ping'an kini sudah familiar dengan segala macam hal yang berkaitan dengan makhluk abadi dan spiritual, jadi dia mengerti bahwa ini kemungkinan besar adalah upacara pernikahan untuk Dewa Gunung. Dia tidak ingin menarik masalah yang tidak perlu, jadi dia berpura-pura tidak melihat apapun. Namun, di luar dugaan, Pei Qian terbangun tepat pada saat itu. Dia merangkak keluar dari tenda kecilnya dan menggosok matanya sambil menatap iring-iringan pernikahan di kejauhan dengan linglung.